dia punya ciri khusus. Generasi Z akhir dengan generasi Alpha ini dia dekat, mirip cirinya. Generasi itu akan berubah sekitar setiap 10 sampai 20 tahun. Beda karakternya. Jadi jangan ngomong mama dulu ya, papa dulu ya. Udah beda. Karakternya udah beda. Zaman jadul kenal. Mereka zaman now. Bukan berarti tidak bisa kita kasihkan masukan-masukan ketika kita dulu, cuma bahasanya yang kemudian diperbaharui. Next, cirinya. Nah, ini generasi Z akhir dan generasi Alpha, karakteristiknya yang pertama mahir teknologi. Jadi jangan heran Bu, anak usia 3 tahun sekarang ya bisa berbuat game. Kakek neneknya atau bapaknya kaget tiba-tiba, penuh HP dengan game. 3 tahun. Dia memang lahir di zaman IT, teknologi. Kita sebetulnya dengan dunia sekarang, kita pendatang, mereka penduduk asli. Karena mereka yang menguasai teknologi. Kita pendatang, maka kita belajar lagi tentang dunia mereka. Bagaimana bisa menyambungkan antara orang tua dengan anak di masa ini? Orang tua harus mengedukasi dirinya tentang teknologi. Sekarang yang buta huruf itu bukan yang tidak bisa membaca. Yang disebut dengan buta huruf itu adalah yang buta teknologi. Kedua, cirinya sangat personal, pribadi banget. Akhirnya anak sekarang dia malas bergaul keluar, ya, karena semua dia dapatkan dari handphonenya. Bahkan untuk berkomunikasi dengan saudaranya itu lewat WA, WhatsApp. Dia di kamar 1, kakaknya di kamar 2, mau nyampaikan sesuatu lewat, benar gak Bu? Sangat personal. Nah, karena dia biasa berkomunikasi dengan benda mati, maka sensenya kurang terasah. Dia komunikasinya dengan benda mati. Kalau dia komunikasinya dengan kita sama, dia akan melihat perubahan air muka kita kan. Kalau nggak senang langsung dia kemudian mungkin saya harus begini. Kalau dia kemudian melihat lawan bicaranya bahagia, dia kemudian iya ini yang benar. Tapi kalau di WA ya atau di HP nggak bisa. Maka anak-anak seperti ini dia komunikasinya satu arah, kurang mempertimbangkan lawan bicara. Jangan heran Bu kalau anak sekarang belak-belakan banget kalau ngomong. Aduh, kadang ngelus-ngelus dada. Dia temennya benda mati. Maka orang tua masuk, perlu interaksi yang sering, membangun kedekatan. Nah, ini nanti gunakan 5 bahasa keakraban. Anak yang seperti ini di zaman generasi Alpha dan Z akhir berpikir cepat, ya, pengen cepat memutuskan sesuatu, pertimbangannya kurang, ya. Kemudian spontan. Guru-guru sekarang paham lah ya, anak sekarang yang begitu. Jadi jangan dibandingkan dengan dulu saya begini, ya. Karena udah dunianya sudah beda. Yang harus dilakukan orang tua dan guru sering berinteraksi, bangun bondingnya, kedekatan. Kedekatan ini bisa dibangun dengan 5 bahasa keakraban. Pertama, sentuhan. Kedua, quality time. Ketiga, kata-kata yang memotivasi. Keempat, memberikan kedekatan dengan pelayanan. Yang kelima, hadiah.
hadiah. Hadiah itu nggak mesti yang bentuknya mahal, ya. Kata-kata yang memotivasi juga hadiah sebetulnya, ya. Itu hadiah. Jadi 5 keakraban ini harus kita bangun. Untuk apa? Supaya anak tidak menjadi anak yang katanya sekarang kurang adab, ya, gitu. Atau apalagi keras, gak bisa dibilangin, gak bisa dikasih masukan. Ya karena dia itu tadi, benda mati menjadi lawan bicaranya. Benda mati itu menjadi teman akrabnya. Yang ketiga, media sosial menjadi media interaksi sosial. Kalau dulu zaman kita yang namanya gaul itu ya main sama temen. Kalau sekarang mereka ini yang namanya gaul pansos, pamer sosial. Pamer sosial. Apa-apa mau disampaikan di media sosial. Sampai ada sekarang secara psikologi namanya penyimpangan, narsisme personality disorder. Penyimpangan narsis, penyimpangan kepribadian narsis. Semua mau diri, semua mau ditunjukkan, show off di media sosial. Selalu berinteraksi dengan sosmed, kurang sosialisasi. Ya, karena media sosial menjadi interaksi sosial, dia menjadi anak-anak yang kurang interaksi. Nanti ketika ketemu tetangga lewat aja, nggak ada sapa-sapanya. Ya. Kurang, kalau kata kawan sekarang kurang adabnya. Kenapa? Ya ini interaksinya di sosial, jangan ketika dia nyapa temennya di dunia maya sudah selesai. Sudah selesai. Dan kemudian ini menyebabkan akhlak yang perlu disosialisasikan ulang. Perlu sosialisasi tentang akhlak berulang kali. Orang tua bagaimana? Belajar memahami dunia maya, memberikan referensi, stimulus dengan silaturahmi. Stimulus dengan silaturahmi. Jadi sekarang anak pun sama susah diajarkan. Dia lebih tertarik dengan gamenya, dia lebih tertarik dengan dunia mayanya. Kalau mau diajak kemana-mana, ya udah lama, mau sama papa aja. Nah, disitulah peran orang tua. Tantangannya memang luar biasa sekali. Next, mencari pengaruh dengan media online. Ya, itu tadi ya, pansos. Kemudian banjir informasi. Anak yang sekarang jauh lebih stres daripada kita. Karena dia banjir informasi. Nanti tabrakan di mana berdarah-darah dia lihat. Yang kehilangan kereta kemudian dibegal dia lihat. Yang kemudian kecelakaan bahkan di dunia lain gitu ya, benua-benua lain dia lihat. Bahkan dunia lain dia lihat. Dunia lain kayaknya. Bentuknya, penampakannya kita nggak pernah lihat jadi. Lebih stres, lebih galau, lebih galau. Bahkan ada orang tua yang menunjukkan kepada anak, nah ini loh nak, pohon pohon duku, pohon langsat, nggak nampak di sekeliling, dilihatkan pakai medsos. Untuk mengenalkan seperti itu dunia nyata, itu harus menggunakan medsos. Seperti itu kondisi sekarang. Dan banjir informasi ini menyebabkan labil, penuh ambisi. Dia lihat temannya, kemudian di media sosial menunjukkan sepatu merek apa, bajunya merek apa, jamnya merek apa, kemudian dia menggunakan apa, ambisi. Orang tua mengimbangi dengan sentuhan fisik, interaksi nyata, dan quality time. Jadi informasinya harus diblok memang dengan orang tua berbicara kepada anak.
berbicara kepadanya. Ya tetaplah nilai qanaah itu dikenalkan kepada anak. Merasa cukup. Jangan pula orang tuanya yang kemudian ikut-ikutan narsis. Bahaya. Padahal orang tua menjadi acuan anak. Kalau orang tua ada narsis, gimana anaknya bisa dalam kondisi yang bisa qanaah? Akhirnya nilai yang didapat misalnya dari sekolah itu hilang di rumah. Penguatannya itu di rumah. Nilai yang di sekolah, penguatannya di rumah. Yang kelima, sulit diprediksi. Karena anak-anak seperti ini bebas berekspresi, kemudian tanpa batas. Tanpa batas. Sulit diprediksi ketika kita bicara A, ternyata anak sudah dapat informasi tentang A itu banyak sekali di dunia maya. Sampai kita berharap dia dengan respon yang seperti kita harapkan, ternyata responnya beda. Dia nggak bisa diprediksi. Kita maksudnya mau menyampaikan santai-santai, dia udah emosi. Sudah emosi. Karena apa? Karena dia mungkin lihat di media sosialnya bahayanya apa yang kita sampaikan. Sulit diprediksi. Kemudian karena anak-anak yang sulit diprediksi ini disebabkan juga karena dia kurang bermain. Anak yang kurang diberikan kebebasan bermain, secara mental dia lebih gelisah. Tadi dia menganggap dunia itu tidak aman. Tidak aman. Dia bisa lebih gelisah. Orang tua melatih self-esteem-nya, kepercayaan, penguatan mentalnya, resilience, ketangguhan mentalnya, kemudian self-confidence, kepercayaan diri. Itulah Bu dan Pak, makanya kita perlu tetap ilmunya di-upgrade terus, ilmunya ditambah terus. Karena setiap kondisi akan kita hadapi dengan ilmu yang berbeda. Tidak bisa. Contoh saja misalnya kita punya Android 5 tahun yang lalu. Untuk sekarang bisa sama nggak dengan keluaran yang terbaru? Nggak sama. Pengen kita ganti nggak? Pengen. Maka seperti itu juga ilmu. Ilmu yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu, basicnya mungkin sama, tapi harus ada pengembangan. Harus ada pengembangan. Basicnya sama, tapi harus ada pengembangan. Itu seperti itu contohnya. Android kita aja pengen kita ganti. Masa ilmu kita nggak pengen kita ganti? Kan? Akhirnya timbullah gap antara orang tua dengan anak. Orang tua mengeluh kembali. Yang keenam, pola makan yang berubah. Nah ini juga menyebabkan perubahan hormon. Anak sekarang sukanya pasta-pasta, mie, ya kan, keju-keju. Kalau kita tetap rebus-rebusan, palu marah, palu basah, ya kan. Udah kenal Bu ya. Makanya anak sekarang dalam kondisi yang lebih labil karena hormonnya sudah dipengaruhi oleh makanannya. Sudah dipengaruhi oleh makanannya. Mie udon sebesar-besar begini. Anak-anak ngerasa enak. Gimana enaknya makan ini? Apalagi pasta-pasta, enak. Ternyata lidah kita sudah baik. Lanjut. Pubertas dan perubahan psikis. Ya, perubahan masa pubertas ini diantaranya yang paling umum adalah pertama, anak pengen menyendiri. Jangan heran Bu, kalau anak ibu sudah masuk lewati fase prapubertas, masuk masa pubertas, dia suka mengunci pintu kamarnya, HP-nya disandi, dia pengen punya privacy, nggak pengen diketahui. Jadi ibu masuk, jangan kemudian merasa dia masih seperti yang dulu, semua pengen diketahui. Boleh, kita memang harus tahu, tapi caranya diubah. Menarik diri dari teman, keluarga, dan sering bertengkar. Dia merasa orang sekeliling dia tuh gak memahami dia.
karena dia punya pikiran sendiri. Dia merasa orang sekelilingnya itu masih memperlakukannya seperti anak-anak karena dia merasa sudah besar. Seperti itu. Maka anak diajak berkomunikasi beda pola. Jangan pola anak-anak yang seperti caranya memerintah yang tadi 12 pola, tapi ajak dia berdiskusi. Mulai dia dibentuk pola untuk mengambil keputusan dengan cara berdiskusi. Yang kedua, bosan. Anak yang pubertas cepat sekali bosan. Jadi ibu sabar ya, dari usia 8 tahun nanti mungkin bisa sampai 16 tahun. Dari usia 10 sampai nanti 18 tahun. Harus bersabar. Dia lagi dalam goncangan-goncangan yang hebat. Kalau dalam pesawat disebut dengan turbulensi. Yang ketiga, inkoordinasi. Kemudian karena pertumbuhannya pesat, koordinasinya nggak seimbang, gerakannya, kemudian bahkan Bu, kalau anak yang sudah masuk masa ini, kita lihat perubahan dalam fisiknya ya. Ketika giginya yang tumbuh ternyata lebih besar. Makanya ibu jangan atau bapak jangan tumbuh besar kali gigi yang tumbuh ini. Lucu sih bagi kita, tapi bagi dia hancur. Ya. Nanti ukuran kepalanya masih ukuran anak-anak, giginya sudah ukuran dewasa. Kan begitu. Maka tidak seimbang. Jadi bentuk yang paling tidak enak dilihat ketika anak masa pubertas ini. Paling tidak enak dilihat. Paling susah cari ukuran baju juga di sini. Juga di sini. Ukuran dewasa belum mencukupi, ukuran anak sudah lewat. Paling sulit di sini. Kemudian dia sudah mulai merasa kikuk gitu ya. Sudah mulai merasa ada perasaan malu, ada perasaan orang dewasa sudah ada muncul dalam diri. Yang keempat, antagonisme sosial. Sering dia tidak ingin bekerja sama, sering membantah dan menantang. Di sini sudah mulai, makanya ayah dan ibu gelagapan ketika anak masa pubertas. Dulunya penurut banget. Ketika di sini dia sudah mulai menunjukkan jati dirinya, ya kemudian menyampaikan apa yang ada dalam dirinya. Apalagi kalau 0 sampai 2 tahun tadi bermasalah, keluar semua di sini. Keluar semua di sini. Yang terakhir, emosinya meningkat, ya. Tadi tidak stabil hormonal itu, kadang-kadang dia tersenyum, kadang-kadang dia tertawa terbahak-bahak, kadang-kadang dia sedih. Jangan heran, di sini sensitif Bu, Pak. Kita sampaikan, kita anggap yang kita sampaikan itu tidak melukai, ternyata melukai banget dengan perasaan itu. Sensitif. Murung, meledak-ledak, menangis, ya. Kemudian ini karena hal-hal yang kecil itu menyebabkan masalah besar bagi kita. Bahkan ingatannya sangat kuat Bu di masa puber ini. Jadi ada kejadian perlakuan yang tidak disenanginya itu terekam kuat, terutama hal yang berkaitan dengan membandingkan dia dengan saudaranya, Next, perubahan pubertas dan perubahan fisik. Anak laki-laki di usia ini akan meningkat hormon testosteronnya dan mengalami perubahan suara, jantungnya. Kemudian organ tubuhnya juga berkembang. Kemudian keringatnya bertambah, kulitnya berminyak, dan ini timbulnya jerawat. Makanya anak-anak kita yang laki-laki di sini mulai jerawatan. Mama biasanya dengan rasa senangnya menyampaikan, "Ih, sudah jerawatan," ya kan? Sementara si anak dalam kondisi dan sedang percaya dirinya rendah. Guyonnya mama ditanggapi dengan perasaan luka. Ya biar aja dia berjerawat. Dengan kondisi yang seperti ini, ya kita bisa sampaikan, "Bang, lebih sering mandi ya," gitu aja.
Bang sering bersihin mukanya ya. Kenapa mah? Ya sering aja. Ada jerawatnya mah? Iya, itu normal sih kalau orang puber. Cukup. Jangan komen yang kemudian membuat ibu lucu, bahagia, tertawa, sementara anak-anak luka secara mental. Next. Nah, untuk anak perempuan ini kemudian hormon estrogen, progesteron, dan ini menyebabkan perubahan fisik. Sama kalau secara fisikisnya tadi sensitif. Ada tombol-tombol cinta, saraf-saraf cinta yang kemudian bisa menenangkan anak, apalagi di masa pubertas. Untuk anak perempuan di sentuhan pipinya. Kalau untuk anak laki-laki ditepukan bahu atau bagian punggungnya, itu maco banget, gitu kan? Dan membuat dia rasa percaya diri. Nah, begitu Pak. Ya, untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan dielus di pipinya. Anak perempuan. Kemudian untuk anak laki-laki dan perempuan dari bagian kepala sampai ke bagian pinggang. Jadi kalau ibu mau menyampaikan sesuatu, mungkin dulu di usia 0 sampai 2 tahun kita punya banyak masalah dengan pendekatan kepada dia, lakukan pendinginan atau lakukan kemudian perubahan dengan cara seperti itu. Sentuh dulu bagian saraf cintanya, baru lakukan pendekatan dengan kata-kata. Nah, untuk yang ini juga seorang ahli psikologi menjelaskan bahwa ada kebutuhan yang cross intimacy, kebutuhan keintiman yang silang antara ibu dengan anak laki-lakinya dan antara ayah dengan anak perempuannya. Lapar itu kan gak cuma lapar secara makanan, secara fisik. Lapar itu bisa lapar perhatian, ya kan? Haus kasih sayang. Nah, di sini di masa pubertas itu haus-hausnya kasih sayang. Jadi anak laki-laki dekatkan dengan ibunya supaya apa? Dia belajar tentang memperlakukan wanita sebagaimana mestinya. Ketika nanti dia berumah tangga, dia kemudian sudah paham bagaimana dengan perasaan wanita yang bergoncang-goncang, hormonnya tidak stabil terus. Perempuan itu 80% hormonal. Bisa sebentar senyum, bisa sebentar merengut, bisa sebentar senang, ya kan? Menyampaikan bahagianya, bisa kemudian komennya pedes banget. Itu Pak, memang begitu Pak, mama semua begitu. Maka anak laki-laki kita kenalkan bahwa perempuan itu seperti itu dari ibunya, ya, supaya nanti ketika menjadi suami dia paham betul emosi yang dialami istri. Banyak kejadian istri menangis suami tidak tahu. Benar Bu? Di kamar mandi, itu tidak keran, keras. Di tempat tidur membelakangi bantalnya sudah basah. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan pada suaminya, atau ketika dilepaskan tanggapannya malah kemudian menyalahkan. Sampai dia udahlah gak usah disampaikan, biar saya telan sendiri. Di sini masanya di pubertas, cross intimacy. Ibu kenalkan perasaan ibu kepada anak laki-laki. Ibu ajarkan bagaimana perlakukan perempuan dengan baik. Kalau dia tidak mendapatkan kedekatan ini, dia lapar. Namanya orang lapar ya, tetap mencari. Maka kemudian dia mencari-cari perhatian teman sebayanya. Nah, kalau bisa kemudian dapat sambutan, terjadilah pacaran. Virus merah jambu. Sama-sama lapar ketemu. Yang sana juga dapat perhatian, yang sini juga dapat perhatian. Ketemu. Anak perempuan didekatkan kepada ayahnya
kedua, dia punya satu sikap untuk memilih calon suaminya yang benar dan baik, seperti ayahnya. Jadi nggak mudah dia kemudian kena rayuan. Misalnya rayuan A sudah mau aja dibawa kemana-mana. Ketika ayah menjelaskan, nah kamu sangat berharga dari ayah, kamu sangat sesuatu yang sangat berharga bagi ayah, kamu menjadi kebanggaan ayah. Dia menjaga dirinya, dia menjaga dirinya, dia menjaga perilakunya, dia menjaga seluruh tubuhnya, dia menjaga seluruh tubuh. Kebahagiaan seorang ayah ketika menikahkan anaknya, ya kan, menjabat tangan seorang laki-laki yang menjadi suaminya, dan kemudian dia menyerahkan anaknya dalam kondisi yang sangat baik. Ayah datang kepada anak perempuan dan kemudian memberikan pengajaran bagaimana laki-laki. Karena begini Pak, banyak sekali ibu-ibu yang ngerasa bahwa suaminya dukun. Kok bisa? Iya, karena dia ngerasa nggak perlu disampaikan, suaminya sudah tahu. Dia sebetulnya pengen suaminya misalnya membelikan sesuatu, tapi ketika di jalan bahasanya nggak minta belikan, bahasanya yang lain. Yang ditanya, di rumah kita ada ini enggak? Di rumah kita ada itu enggak? Bukan, Mas saya mau diberikan ini. Enggak. Kalau laki-laki logis Bu, yang disampaikan itu yang dilakukan. Enggak ada kemudian pikirannya kemana-mana, enggak ada. Enggak ada bercabang-cabang, oh mungkin suami istri saya mau ini, istri saya mau itu, enggak. Jadi ibu harus logis menyampaikannya. Mas saya mau makan A, tolong dibelikan. Nanti tiba-tiba suami istrinya diem saja, nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol, nggak tahu masalahnya apa. Dalam perasaan istri, kok nggak ngerti ya dengan perasaan saya? Yang nggak disampaikan gimana? Yang nggak ngerti. Makanya ketika ayah dekat kepada anak perempuannya, ayah jelaskan bahwa laki-laki itu tegas, ya, jangan terlalu melo. Ketika nanti berumah tangga dia tahu bahwa laki-laki itu leader, pemimpin, tegas, logis, sampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekarang banyak yang ini, berlawanan arah. Ibunya mau A, tak tersampaikan kepada bapak, ibu marah memendam berhari-hari. Gak sampai juga selesai masalahnya. Karena kita tidak kenal bagaimana yang namanya karakter laki-laki secara utuh. Dulu Miss tidak nyambung, tidak turun ayah ketika kita pubertas. Tidak turun ayah mengenalkan bagaimana sisi kelaki-lakian. Tidak turun ayah dengan kasih sayangnya. Sampai ketika menikah kita pengennya diperhatikan terus. Padahal laki-laki punya kewajiban yang banyak, nggak cuma memberikan perhatian saja. Kondisi-kondisi yang seperti ini kemudian menyebabkan konflik-konflik yang menghasilkan ketidakharmonisan rumah tangga. Turunlah di masa pubertas sehingga kemudian nanti anak-anak kita punya rumah tangga yang lebih baik. Sejatinya tidak ada anak yang bermasalah, yang ada adalah orang tua belum selesai dengan masalahnya. Jadi seperti itu kalau kita mau beristighfar, gitu ya, mengevaluasi diri. Next. Nah ini perubahan-perubahan fisik ya. Kemudian kita bisa baca itu bahwa secara fisik ada perubahan di tubuh berkaitan dengan organ, berkaitan dengan kemudian juga perubahan yang ada secara jasad. Ini kenapa terjadi? Karena ada hormon pertumbuhan, kemudian merangsang kelenjar gonad, kemudian dia
harus turun? Karena ternyata hormonnya yang baru muncul ketika di masa pubertas itu harus dipenuhi oleh orang tua dengan cara silang tadi. Kelenjar seksualnya sudah mulai berfungsi. Penanganannya dengan cara dipenuhi dari cara yang silang. Anak perempuan kepada ayahnya, anak laki-laki kepada ibunya. Jadi ketika pubertas, belayan ayah kepada anak perempuan itu jauh lebih dahsyat yang dirasakannya daripada belayan seorang ibu. Sama seperti itu juga kepada anak laki-laki. Next. Nah, ini penanganannya. Ketika di masa pubertas kita memahamkan kepada dia menerima perubahan dirinya. Ada banyak anak-anak yang bingung dengan perubahannya. Ya. Ada kelenjarnya tumbuh, ada kemudian di bagian dadanya tumbuh, ada di bagian kemaluannya tumbuh. Dia malu dengan perubahan dirinya. Dia merasa aneh. Dia merasa kemudian tidak biasa. Tapi dia sulit bertanya kepada siapapun. Yang paling aman bertanya kepada orang tuanya. Dan kita ajarkan menerima. Ini semua wajar. Ini wajar. Ada kemudian yang sampai kepada kami kelainan-kelainan seksual, penyimpangan seksual dimulai karena adanya anak yang malu pada saat dia berubah secara fisiknya. Salah satunya disebabkan oleh itu. Yang kedua, belajar berperan sesuai gendernya. Jadi anak perempuan kita ajarkan keterampilan, ya, untuk dia bisa melakukan keterampilan sesuai dengan kelaminnya. Anak laki-laki juga seperti itu. Yang ketiga, dia bergaul di sekelilingnya sesuai dengan adat. Yang keempat, kita kembangkan kemandiriannya. Aktualisasi tadi, Rasulullah saja usia 7 tahun sudah mulai berdagang. Anak kita sekarang tamat kuliah baru diajari untuk mandiri. Jauh sekali, senjang sekali. Makanya sekarang yang berkembang adalah gap antara perkembangan secara organ dia sudah matang, tapi secara mental belum matang. Nah, ini menimbulkan persoalan tersendiri. Secara organ sudah matang, sudah siap, tapi ternyata kemampuan secara kemandirian belum. Padahal itu sudah diajarkan oleh cara Islami. Dari awal sekali diajarkan tentang kemandirian secara ekonomi, supaya ketika kematangan seksualnya atau kematangan secara organ tercapai, kematangan secara ekonominya juga sudah bisa didapatkan. Yang selanjutnya, mengembangkan tanggung jawab sosial. Jadi anak kemudian diajarkan untuk bisa bermasyarakat, diajarkan berorganisasi, diajarkan kemudian menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungannya. Karena sekarang ternyata IQ tidak menjamin, ya kan? IQ tidak menjamin untuk kesuksesan seseorang. Yang menjamin adalah kecerdasan secara spiritual dan kecerdasan secara sosial emosional. Itu jauh lebih dahsyat efeknya ketika seseorang berkiprah di masyarakat. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan keterampilan kreatif dan inovatif. Itu tadi kita simak dari awal, bakat dan minatnya, ya kemudian menjadi anak yang sangat mudah berinovasi. Terakhir, mempersiapkan hidup berkeluarga. Nah, orang tua butuh modal iman, ilmu untuk sukses mengantarkan anak sampai pada akhir balik yang sudah siap, matang secara organ dan matang secara finansial, matang secara finansial. Ini juga yang kedua, secara psikis kita mengenalkan kepada mereka kerawanan pubertas, kerawanan psikologis, kenalkan periode sulit dari sisi emosi, pola perilaku, dan kita terangkan dia sedang tidak realistis, gitu ya. Kadang pikirannya itu terlalu ke depan, kadang terlalu ke belakang, gitu. Kita lah jadi penengahnya. Fokus pada minat dan bakat. Kalau dia sudah dapat,
dia sudah atau asik dengan minat dan bakatnya, biasanya masalah pubertas ini juga akan mudah dilaluinya. Dia kemudian bisa melampiaskan emosinya dengan olahraga, misalnya main bola, main bulu tangkis, main ini, gitu kan. Emosinya bisa tersalur di situ. Atau perempuan dengan keterampilan, misalnya dia menanam tanaman atau apa sekarang ya, membuat cerita, ya, menulis, literasi, atau kemudian keterampilan untuk mengayam, ya, keterampilan perempuan. Karena perempuan itu jauh lebih kompleks, lebih banyak pikirannya. Maka setiap kita tuh sebetulnya butuh penyaluran emosi dengan hobi. Perempuan tuh pikirannya macam-macam. Dia di rumah, suaminya kerja, pikirannya juga macam-macam. Belum dia di rumah, anaknya sekolahnya, pikirannya juga macam-macam. Apalagi kalau lihat HP, ada tabrakan. Hormonal. Maka ibu perlu ketenangan dengan cara menyalurkan hobi. Kita menjahitnya di rumah. Dan sekarang banyak sekali ibu-ibu yang semakin galau karena dia terlalu banyak interaksi dengan medsosnya. Lihat yang ini dia khawatir. Kita udah tahu, kita paham, kita yang hormonal. Semakin dia tabrakan, semakin dia ini, semakin itu, mudah sekali terpancing pikiran negatif. Perubahan bentuk fisik yang tadi yang paling gak enak itu kelihatan ketika pubertas, maka jangan dibully. Psikososialnya, kemudian perawanan psikososial ini temannya dipilihkan, diberikan kemudian pengarahan ketika berteman, ya. Karena di sini rawan-rawannya, karena anak masa pubertas dia menarik diri dari orang tuanya, dia percaya pada temannya. Apa yang dibilang temannya percaya banget. Kalau berteman dengan yang baik, alhamdulillah. Kalau berteman dengan yang tidak baik, ini yang bahaya. Kita sudah terapkan nilai-nilai, ternyata ada temannya yang lain memberikan nilai-nilai baru dan dia percaya, itu sangat bahaya. Kemudian masa bersosialisasi sangat intens, penting memilih teman dan kemudian teman tersebut menjadi referensi. Maka kalau misalnya mau membentuk grup anak-anak, misalnya grup anak pubertas yang dia masa-masa untuk membangun dirinya, gurunya jangan terlalu jauh usianya dari dia. Karena ada sisi psikologis anak pubertas, dia percaya pada orang-orang yang dekat usianya dengan dia. Makanya muslim itu kan gak jauh usianya. Anak usia 15 tahun, muslimnya itu usia 17 tahun. Itu jauh lebih cepat perkembangannya daripada anak usia 15 tahun. Dia kemudian dikelompokkan, diajar secara pembangunan mental, ya, itu dengan orang yang jauh sekali usia 40 tahun misalnya. Agak sulit, lebih cepat nyampe pembangunan mentalnya itu dengan usia yang dekat. Kalau membentuk kelompok-kelompok pembangunan mental ya seperti itu. Tugas ayah bunda untuk karakter mengabdikan diri pada Allah, kuatkan self-esteem-nya, kuatkan self-confidence-nya, wujudkan resilience-nya, hindarkan inner child-nya. Sudah selesai? Oke. Ini anak kami yang terakhir. Sekarang sudah masuk masa insya Allah pasca pubertasnya sudah masuk. Yang berkacamata, yang berkacamata ini masih usia pra pubertasnya. Ada saya fakta. Ya, menantu saya yang pertama orang Bugis Makassar, makanya saya sampai di sini. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasih. Terima kasih. Segala sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah berasal dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Saya bukan lagi ditampar, ini ditonjok terus dari tadi. Karena anak saya yang ketiga sedang masa pubertas dan berada jauh di Jawa Tengah sana.
Ya alhamdulillah kalau untuk yang lain-lain masih bisa dijaga ya, karena ya tadi yang udah katakan bahwa peran ayah memang harus ya. Jangan kita sok kuat sebagai ibu ya, karena cucian piring dan cucian pakaian sudah membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi kalau ditambah lagi dengan anak yang bukan 1, 2 atau 3 bisa jadi 4, 5, 6. Ini ya alhamdulillah ya sampai ada orang tua ibu yang membunuh anaknya ya. Alhamdulillah. Saya yakin sini tidak ada dan sangat jauh dengan itu. Ya. Tapi untuk mungkin rasa penasaran ya sambil mempersiapkan pertanyaan, alhamdulillah kita kedatangan seorang anggota dewan yang masya Allah beliau sengaja mendatangkan diri ke sini untuk belajar karena anaknya beliau juga kalau mau dibilang di era sekarang lumayan ya. Berapa Ustaz? 7 anak beliau. Yang pertama alhamdulillah sudah jadi dokter dan insya Allah pekan depan akan berangkat ke lulus di Madiun kalau nggak salah ya, di Madiun untuk bertugas di sana. Yang pertama itu Ustaz di Riyadh ya, yang pertama di Riyadh alhamdulillah sudah menikah, jadi beliau akan menjadi seorang kakek, makanya mau datang ke sini mau belajar